Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya? Ada haleluya? Boleh beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang setia dalam kehidupan kita. Selamat tahun baru saudara. Boleh mungkin kasih salam dulu kanan kirinya ya. Selamat tahun baru gitu. Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan kita baik, amin. Saudara, kalau kita renungkan perjalanan tahun 2024 tentunya saudara punya kisah sendiri-sendiri, ada suka, ada duka saudara ya. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita melihat ke belakang saudara, Tuhan kita itu setia, amin. Dia benar-benar tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap musim kehidupan kita, lagi di atas, lagi di bawah, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Jadi sesuai dengan pujian tadi saudara ya, kesetiaan Tuhan itu tidak diragukan lagi saudara. Jadi 2025 ini saya benar-benar berdoa, jemaat GPD Haleluya Rungkut ini semakin setia kepada Tuhan, amin. Kalau Tuhan sudah tidak perlu ditanyakan lagi saudara ya. Tuhan itu sudah pasti setia dalam kehidupan kita. Tapi maukah kita setia juga di dalam Tuhan, amin. 2025 kalau saudara tahu mungkin ada keluarga atau kerabat dekat yang sudah lama sekali tidak ke gereja. Boleh diajak kembali saudara ya, ayo kita ke gereja lagi. Karena Tuhan itu sebenarnya rindu memberkati kita, amin saudara. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, tahun 2025 adalah tahun yang baru saudara ya. Tentunya gereja kita tahun lalu sudah mengangkat satu tema, yaitu apa? Firman sebagai dasar hidup. Nah tentunya saudara, kita sebagai umat Tuhan tidak mau hanya menjadi pendengar saja. Tidak mau hanya kita itu tahu ya firman Tuhan itu bicara apa sih. Tapi kita juga mau taat dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Taat total di dalam kehidupan kita. Nah makanya tahun 2025 kita punya satu tema yang baru, yaitu menjadi pelaku firman. Amin saudara, boleh katakan sama-sama 1, 2, 3, menjadi pelaku firman. Jangan hanya mau menjadi pendengar saudara, ya, tapi kita juga mau melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, amin. Nah khotbah pertama di tahun yang baru saya beri judul Gospel Driven Life, atau bahasa Indonesianya kehidupan yang digerakkan oleh Injil. Kalau saudara tahu ada satu buku yang ditulis oleh Rick Warren saudara ya, Purpose Driven Life. Mungkin saudara pernah baca ya, ada 40 hari di mana kita merenungkan kehidupan kita ya. Nah ini saya kasih judulnya Gospel Driven Life, sebuah kehidupan yang digerakkan oleh Injil. Karena di dalam dunia ini, dunia mengajarkan banyak hal saudara. Ya, banyak orang-orang yang menjalani kehidupannya tapi diatur atau digerakkan oleh nilai-nilai dunia. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kita mau yang menggerakkan kita adalah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, amin. Nah saya berdoa ini yang menjadi bekal di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Kita akan baca ayat pokok kita di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sekali lagi saya mau ajak kita semua berdiri saudara. Sebab kita percaya kita mau menghormati firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu suci dan tanpa salah dalam kehidupan kita. Roma 11 ayat 36 saudara ya. Kita baca dengan suara yang nyaring saudara. Demikian bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada amin saudara? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sebab segala sesuatu, tahu maksudnya segala sesuatu saudara? Segala sesuatu itu seluruh kehidupan ini. Apapun yang ada di dunia ini, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, adalah dari Dia dan oleh Dia, kalau dalam bahasa Inggrisnya melalui Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah ayat ini yang menjadi slogan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu adalah bersumber dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan, saudara. Nah saudara tahu kalau tahun baru biasanya apa yang baru saudara? Ada sesuatu yang barukah dalam kehidupan kita? Biasanya kita melakukan apa kalau tahun baru? Kita melakukan atau menulis resolusi tahun 2025. Ada yang sudah menulis saudara? Ada yang menulis, ada yang difikirkan, ada yang ditulis di dalam HP, terserah saudara ya. Atau di dalam catatan digital, banyak saudara.
Tapi yang jelas 2025 kita menyongsong 2025 dengan pengharapan, dengan mungkin goal-goal yang ada, saudara ya. Tentang keuangan, tentang kesehatan, tentang hubungan. Kita semua menyongsong tahun yang baru dengan hal-hal itu. Kita punya resolusi kita masing-masing, saudara ya. Saya kasih contoh secara umum, biasanya resolusinya itu apa aja, saudara ya. Makan makanan yang lebih sehat, olahraga yang lebih rajin. Ya. Tahu ini resolusinya siapa, saudara? Ini punya saya, saudara ya. Karena saya harus agak kurusan sedikit, saudara ya. Tapi mungkin ada dari antara saudara juga yang punya resolusi seperti ini contoh saja, saudara ya. Makan makanan yang lebih sehat karena 2024 saya banyak makan gorengan, Pak, gitu ya. Olahraga yang lebih rajin, disiplin menabung, pergi liburan ke luar negeri. Kita menulis ini semua, saudara. Mengurangi interaksi dengan gadget, ya, memperluas koneksi dalam pekerjaan kita. Mencari side hustle itu kayak pekerjaan tambahan penghasilan, saudara ya. Side hustle yang bisa menambah income saya. Nah, kita semua menulis ini, saudara. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Ini adalah resolusi yang biasanya ada di tahun 2025. Saya mau lebih rajin nge-gym. Tapi nanti Februari sudah selesai, saudara ya. Jadi gym itu biasanya rame di bulan Januari, saudara. Tapi Februari, Maret, April sudah nggak rame lagi, apalagi akhir Januari ada Sincia, saudara ya. Nah, inilah yang kita tulis biasanya waktu tahun baru, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, yang perlu kita renungkan pagi hari ini, apa motivasi saya melakukan semua ini, saudara? Mari kita renungkan, kalau saudara menulis resolusi-resolusi ini, tanyakan kepada diri kita sendiri. Apa motivasi saya ingin melakukan ini semua, saudara. Karena ini penting, saudara ya. Beberapa waktu yang lalu di dalam pertemuan pelayan saya pernah cerita. Satu saat ketika saya berangkat kerja, waktu itu sekitar tahun 2017. Saya melihat satu papan iklan, saudara ya. Satu bentuk campaign dari sebuah perusahaan asuransi, saudara ya. Brand ambasadornya David Beckham, saudara. Nah, campaign apa yang mau dia angkat? What's your why? Ya, saya baca itu. Apakah mengapamu? Maksudnya adalah apa alasan kita melakukan segala sesuatu, saudara? Apa alasan kita melakukan segala sesuatu? Kebetulan waktu itu saya sedang pergi bekerja, saudara. Dan ketika saya melihat papan iklan ini, saya juga bertanya, iya ya, kenapa saya melakukan ini semua? Kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang? Kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan di dalam kehidupan ini? Saya waktu itu pergi kerja, kenapa saya kerja begitu keras? Apa motivasi saya melakukan itu semua? Apa motivasi saya bekerja keras untuk mendapatkan promosi jabatan di dalam kehidupan saya? Apa motivasi saya? Jadi campaign ini, saudara, menggelitik saya secara pribadi pada waktu itu. Iya ya, saya kerja keras ini kenapa sebenarnya? Apa motivasi saya? Nah, jawaban dari mengapa kita melakukan sesuatu itu akan menentukan sebenarnya, saudara, apakah kita sedang menjalani kehidupan yang bermakna atau menjalani kehidupan yang sia-sia, saudara. Ya, jawaban dari mengapa kita melakukan sesuatu akan menentukan apakah kita sedang menjalani kehidupan yang bermakna atau sebuah kehidupan yang sia-sia. Bekerja keras tentu sangat baik. Alkitab bahkan mengajarkan kita untuk bekerja keras. Siapa yang tidak bekerja tidak boleh makan, saudara. Tapi ketika kita bekerja keras, motivasinya adalah untuk pembuktian diri, maka sebenarnya kita sedang menjalani kehidupan yang sia-sia, saudara. Ya. Jadi penting sekali lagi, saudara, ketika kita menulis resolusi-resolusi ini, semua goal-goal setting di dalam kehidupan kita, penting bagi kita untuk menanyakan hal ini. Kenapa saya mau melakukan hal-hal ini, saudara? Mari kita renungkan semua resolusi yang kita tulis di tahun 2025. Mengapa saya menginginkan hal ini, saudara? Dan kalau boleh jujur kepada diri kita sendiri, saudara, seringkali dasar atau motivasi dari resolusi yang kita tulis itu sifatnya selalu self-center. Sifatnya selalu fokusnya adalah diri sendiri, saudara. Kalau boleh jujur, saudara ya.
Dasarnya kenapa kita mau melakukan semua resolusi ini, semuanya sifatnya seringkali adalah self-center. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya peduli dengan hidup saya, makanya saya mau melakukan hal-hal ini, saudara. Karena ini adalah hidup saya. Saya mau menjadi versi terbaik dari diri saya. Karena setelah ditelusuri, kemungkinan ternyata, dia diremehkan banyak orang dalam kehidupannya. Saya mau buktikan sama banyak orang kalau saya ini bisa. Kalau saya ini adalah orang. Padahal untuk membuktikan dia orang atau bukan sudah tidak perlu dibuktikan, saudara ya. Semua juga tahu dia adalah orang, saudara ya. Tapi maksudnya adalah, saya ini berada, saya ini ada eksistensi, saya ini diakui. Ya, saya ingin menjadi versi yang terbaik, tapi sebenarnya motivasinya adalah ingin membuktikan diri, ingin balas dendam pada orang-orang yang meremehkan dia. Bisa jadi seperti itu. Sekali lagi dasar kita seringkali itu hanya fokus kepada diri kita sendiri. Semua motivasi ya, dasar dari kita melakukan resolusi ini adalah tentang saya dan hidup saya. Kalau boleh kita jujur, saudara. Ya. Nah, tapi apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang kehidupan yang kita jalani, saudara ya? Sekali lagi, mari kita baca ayat pokok kita, saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan, bahkan di ayat ini tidak ada kata kita atau saya, itu tidak ada, saudara. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bukan segala sesuatu adalah dari saya, oleh saya dan untuk saya. Bagi sayalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan, saudara. Ayat ini katakan segala sesuatu adalah dari Tuhan. Hidup ini adalah dari Tuhan, melalui Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudara? Hidup ini adalah dari Tuhan. Melalui Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Hanya bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, berapa banyak dari antara kita yang menyadari hal ini, saudara? Seringkali, saya nggak tahu kita baca ayat ini sudah berapa kali mungkin dalam kehidupan saudara. Mungkin sudah ratusan kali. Tapi apakah kita menyadarinya, mengenalinya, bahwa kehidupan saya bukanlah tentang saya, saudara. Tapi bagaimana saya membawa kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Di sini dikatakan segala sesuatu adalah dari Tuhan. Artinya apa, saudara? Tuhanlah sumber segala sesuatu. Amin, saudara. Tuhanlah sumber segala sesuatu. Segala sesuatu adalah dari Dia. Sumbernya adalah Tuhan. Artinya dunia ini dan segala hal yang di dalamnya itu bersumber dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Segala hal yang ada di dunia ini. Kolose bahkan bilang baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Termasuk kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Termasuk kehidupan kita itu dari Tuhan, saudara. Ya, ini sebuah kebenaran yang sangat simpel sekali, tapi banyak orang tidak menyadarinya dan berpikir bahwa hidup saya adalah milik saya dan tentang saya, saudara. Padahal bukan sama sekali. Kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan, saudara. Tapi karena Tuhan menginginkan kita lahir ke dalam dunia ini dan membawa kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Itulah kehidupan saya dan saudara. Bukan tentang kita, saudara. Bukan tentang kita membuktikan diri kepada orang lain, bukan, saudara. Tapi untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Hidup kita berasal dari Tuhan. Semua organ-organ tubuh saya ini berasal dari Tuhan. Otak untuk berpikir, tangan untuk menulis, mulut untuk berbicara, kaki untuk berjalan. Semuanya dari Tuhan. Termasuk talenta, skill, dan kemampuan saya. Jangan ada yang sombong, saudara. Karena itu semuanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan, saudara. Semua kepintaran kita, hikmat, kebijaksanaan, itu semuanya dari Tuhan, saudara. Kalau kita pintar, kita jangan sombong, saudara. Amin. Karena semuanya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita otak untuk berpikir, kita nggak akan pintar, saudara.
Kalau Tuhan tidak menyertai kehidupan kita, kita tidak mungkin berhasil dalam kehidupan ini, saudara. Tapi lucunya, saudara, banyak sekali orang meninggalkan hubungannya dengan Tuhan. Gak pernah pergi ke gereja dengan alasan, saya sibuk bekerja, saudara. Padahal yang memberkati dia itu Tuhan, saudara. Makanya tadi saya katakan di 2025, kalau tahu ada orang yang sudah mulai hilang, tidak pernah ke gereja, ajak mereka kembali, saudara. Amin. Ya. Jadi hidup ini adalah dari Tuhan, segala sesuatu adalah dari Dia. Yang kedua, segala sesuatu adalah melalui Dia. Segala sesuatu yang terjadi itu melalui Tuhan, saudara. Ini bicara tentang Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak terjadi di luar pengetahuannya Tuhan. Bahkan rambut kita yang jatuh sehelai pun Tuhan tahu, saudara. Tidak ada satu atom pun yang paling kecil yang bergerak tanpa sepengetahuan Tuhan, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dan kalau hidup kita berhasil di dalam semua pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya, saudara. Kita berhasil itu semua karena ada campur tangan Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita sebenarnya, saudara. Kemudian yang ketiga dikatakan apa? Segala sesuatu adalah kepada Dia, untuk Dia, saudara. Ya. Inilah alasan segala sesuatu ada. Kenapa dunia ini diciptakan? Kenapa kita lahir? Inilah alasannya. Kita diciptakan untuk Dia, saudara. Amin. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya Paulus di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa, saudara? Karena kita diciptakan bagi Dia dan hanya untuk Dia, saudara. Alasan kenapa dunia ini ada, kenapa saya dan saudara ada di dunia ini adalah untuk Dia, saudara. Kita diciptakan untuk Dia dan hanya bagi Dia. Artinya, saudara, seluruh kehidupan kita seharusnya kita persembahkan hanya bagi Dia. Amin, saudara. Seluruh kehidupan kita, bukan 90%, bukan 95%, tapi 100% keberadaan kita, saudara. Tubuh, jiwa, dan roh itu untuk Dia, saudara. Dan yang terakhir Paulus katakan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mau katakan, saudara, inilah seharusnya dasar dari resolusi kita di tahun 2025. Saya menulis ini, itu, dan lain sebagainya, ingin hidup sehat, ingin keuangan saya lebih disiplin menabung, dan lain sebagainya, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah seharusnya motivasi kita dalam kita menjalani tahun ini, saudara. Semua yang saya lakukan, semua yang saya tulis, semua yang saya rencanakan bertujuan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Karena untuk inilah saya dan saudara tercipta. Yaitu apa? Untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Tuhan dan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Termasuk kehidupan saya dan saudara, pekerjaan saya dan saudara, rumah tangga yang kita atur, keuangan yang kita atur, kesehatan badan jasmani yang kita jaga, semuanya bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Sebelum kita menjalani sisa dari tahun 2025 ini, saudara, mari kita renungkan kembali resolusi kita di tahun 2025. Apakah resolusi saya di 2025 bertujuan untuk memuliakan Tuhan? Atau resolusi ini hanya untuk kepentingan saya pribadi, saudara? Karena saya merasa ini adalah hidup saya dan hanya untuk saya. Bagi sayalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita lihat kembali goal-goal kita, saudara. Ketika goal saudara bekerja begitu keras, tanyakan kembali hati saudara, kenapa saya mau melakukan hal itu? Jangan-jangan hanya karena saya ingin balas dendam kepada orang lain. Apakah itu memuliakan Tuhan, saudara? Kelihatannya berubah
tadinya tadinya malas jadi rajin. Tapi ternyata semangat yang dibawa adalah semangat kemuliaan diri sendiri, saudara. Ya, kalau kita perhatikan ada cukup banyak orang, nah ini penting saudara ya. Ada cukup banyak orang yang berpikir bahwa dia sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena perilakunya berubah saudara. Tapi sebenarnya dia tidak pernah berubah. Dia hanya mengalami sedikit modifikasi perilaku saudara. Saya yang dulunya malas jadi rajin, saya pikir saya sudah berubah. Tapi waktu dilihat motivasi hatinya, sebenarnya dia tidak berubah. Dia hanya mengalami sedikit modifikasi perilaku saudara. Apa maksudnya? Saya kasih contoh saudara ya. Katakanlah ada orang, kita sebut aja si A saudara. Nah, dia ini orangnya dulu males, pengangguran, tidak punya tabungan, finansialnya kacau saudara. Ya, dia nggak mau kerja, hanya nge-game terus saudara ya. Padahal umurnya mungkin udah 30-an gitu saudara ya, tapi nggak mau kerja. Tapi satu saat beberapa tahun kemudian dia menjadi orang yang rajin, pekerjaan baik, punya tabungan saudara. Di mata manusia pasti kita akan good gitu ya. Ini baik sekali, bagus saudara. Ya, tapi ternyata waktu ditelusuri sampai kepada kedalaman hatinya, motivasi hatinya, dia melakukannya dengan semangat yang sama sebenarnya saudara. Dengan semangat ini hidupku saudara. Dulu waktu dia malas pengangguran gak punya tabungan, saudara dia berpikir hidup saya, kenapa kamu yang ngatur? Saya mau kerja, saya gak mau kerja, itu terserah saya, ini hidup saya. Tapi kemudian dia mengalami sesuatu dalam hidupnya, dia mulai menyadari, oh iya ya saya harus baik. Ini hidup saya, makanya saya mau rajin pekerjaan, saya mau kerja, saya mau nabung disiplin. Tapi semangatnya sama saudara, ini hidup saya. Saudara perhatikan, kita pikir kita menjadi lebih baik, tapi di mata Tuhan kita adalah pribadi yang sama, yang hanya memikirkan kehidupan kita saudara. Ya, tampak luar berubah saudara, tapi hatinya sama persis. Semangatnya sama persis. Ini hidup saya mau malas-malesan. Tapi yang kedua sama juga. Ini hidup saya mau rajin. Tapi semangatnya sama, saudara paham ya? Semangatnya sama. Ini hidup saya, orang ini terlihat berubah. Di mata manusia ini hal yang baik saudara. Tentu, siapa yang tidak bilang ini tidak baik saudara ya. Malas jadi rajin, pengangguran jadi punya pekerjaan, tidak punya tabungan jadi punya tabungan. Tentu ini hal yang baik. Di mata manusia ini hal yang baik. Tapi ketika di dalam hatinya dia melakukan semua ini, rajin, punya pekerjaan, punya tabungan, dengan semangat ini adalah hidup saya, maka sebenarnya dia tidak pernah berubah saudara. Dia hanya mengalami modifikasi perilaku saudara. Di mata Tuhan orang ini tetaplah pribadi yang sama. Yaitu apa? Orang yang hanya memikirkan hidupnya sendiri. Dia tidak hidup bagi Tuhan saudara. Mari kita renungkan hal ini saudara. Mungkin 5 tahun lagi kita berhasil mencapai goal kita. Tapi ketika kita melakukannya dengan semangat, ini hidup saya. Fokusnya adalah tentang saya dan hidup saya. Sebenarnya kita tidak pernah berubah saudara. Kita adalah pribadi yang sama. Ya, hanya casingnya aja ganti saudara. Padahal apa yang Alkitab katakan tentang hidup ini saudara? Galatia 2 ayat 20. Mari kita baca sama-sama sekali lagi saudara. 1, 2, 3. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Saudara, hidup ini bukan milik kita, saudara. Saya mau katakan itu dengan tegas, saudara ya. Hidup ini bukan tentang kita dan bukan milik kita, saudara. Ya. Tapi Kristus yang hidup di dalam saya dan saudara. Itulah hidup yang kita jalani, saudara.
Jadi hidup kita bukanlah milik kita dan tentang kita, saudara. Hidup kita adalah milik Tuhan dan tentang Tuhan. Dan bagaimana saya memuliakan Tuhan lewat apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya, saudara. Amin, saudara. Sekali lagi ada amin. Puji Tuhan. Inilah yang Alkitab ajarkan tentang hidup ini, saudara. Bukan milik saya dan tentang saya, fokusnya bukan saya. Tapi hidup kita adalah milik Tuhan dan tentang Tuhan, dan fokusnya hanya Tuhan saja. Bagaimana nama Tuhan terlihat hebat, bagaimana Tuhan itu terlihat maha kuat. Ya. Bagaimana lewat kehidupan kita orang yang tidak percaya menjadi percaya, untuk itulah kita hidup, saudara. Lewat apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara tahu yang membedakan orang percaya sejati dengan orang dunia itu apa? Padahal keduanya katakanlah sama-sama melakukan yang terbaik. Ya, ada dua orang, satu contoh lagi saudara ya. Dua-duanya melakukan hal yang sama saudara. Kita secara luar, nampak luar tidak terlihat bedanya saudara. Dan saya percaya orang Kristen sejati harus rajin bekerja saudara ya, amin. Harus excellent sekali di dalam pekerjaan kita. Saya percaya orang Kristen harus mementingkan kesehatan, saya percaya orang Kristen harus disiplin dalam hal keuangan saudara. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Nah, apa yang membedakan orang dunia dengan orang percaya sejati saudara? Padahal dua-duanya melakukan hal yang sama. Orang dunia dia rajin bekerja saudara. Bahkan kadang kita melihat mereka lebih rajin bekerja saudara ya. Mereka juga mementingkan kesehatan saudara, sama persis. Disiplin dalam hal keuangan sama persis. Apa bedanya saudara? Yang membedakan adalah motivasi hatinya saudara. Ya. Yang satu hidup hanya bagi diri sendiri, makanya saya rajin bekerja mementingkan kesehatan, disiplin dalam hal keuangan. Tapi yang satu hidup bagi Tuhan. Saya mau hidup bagi Tuhan, makanya saya rajin bekerja, mementingkan kesehatan, disiplin dalam hal keuangan. Inilah yang membedakan orang percaya sejati dengan orang dunia saudara. Artinya orang dunia mungkin dia rajin bekerja, kelihatannya rajin bekerja. Tapi waktu dilihat motivasi hatinya, ternyata karena ingin diakui. Karena ingin populer. Karena ingin balas dendam. Karena sepanjang hidupnya dia dibully, dia diremehkan. Mungkin sama calon mertuanya dia diremehkan. Saya akan buktikan sama banyak orang, saya mau rajin bekerja. Ada orang-orang yang seperti itu saudara. Kelihatannya baik, rajin bekerja. Makanya kalau saudara lihat di seminar-seminar motivasi yang biasanya di-trigger apa saudara? Saya cerita ini gak tahu sudah berapa kali ya. Yang biasanya di-trigger apa? Anda ditolak oleh pasangan Anda diremehkan oleh pacar Anda ditolak oleh calon mertua Anda karena Anda tidak punya pekerjaan. Kerjalah, masuk ke sini, ayo gabung. Supaya kamu bisa membuktikan sama banyak orang, kamu ini orang yang sukses, orang yang berada, kamu adalah orang. Buktikan sama orang lain. Saya mau kasih tahu saudara, itu motivasi yang sangat salah untuk bekerja keras saudara. Amin saudara? Tidak ada yang amin ya. Karena saya mengalami saudara, saya ikut seminar-seminar kayak gitu. Yang di-trigger itu, oh iya ya, saya bisa, saya akan buktikan. Wah, dengan penuh amarah dan dendam, dia kerja keras selama belasan tahun. Hanya untuk membuktikan perkataan kamu salah tentang saya. Dia hidup hanya bagi dirinya sendiri saudara. Ya, orang dunia mementingkan kesehatan saudara. Tapi waktu dicek motivasi hatinya ternyata karena dia merasa insecure dengan dirinya sendiri. Makanya ada orang yang dietnya sampai berlebihan, sampai gak sehat saudara. Karena apa? Mungkin dalam hidupnya dia dibully. Wah kamu terlalu besar badanmu, wah akhirnya dia takut sekali. Timbangan naik 1 on aja dia panik saudara. Ternyata dia mementingkan kesehatan, karena apa? Karena dia merasa insecure saudara. Dia hidup bagi dirinya sendiri. Orang dunia, dia disiplin dalam hal keuangan saudara, sampai pelit bahkan. Jangan saudara ya. Dia disiplin dalam hal keuangan, tapi ternyata setelah dilihat motivasi hatinya, karena dia hanya menginginkan kenyamanan dalam hidupnya saudara. Tapi orang percaya sejati, dia rajin bekerja, bukan karena balas dendam saudara.
tapi sebagai bentuk ucapan syukur dan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dia rindu lewat pekerjaannya yang excellent, nama Tuhan dimuliakan. Itulah sebabnya orang Kristen bekerja begitu keras. Siapa tahu lewat keekselenan saya, lewat kejujuran saya, lewat integritas saya, ada orang yang tidak percaya melihat dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Itu motivasi orang Kristen bekerja keras, saudara. Ya. Orang Kristen mementingkan kesehatan bukan karena merasa insecure, saudara. Tapi karena dia sadar tubuh ini adalah bait Allah yang harus dia jaga, maka dia mementingkan kesehatannya. Orang Kristen dia disiplin dalam keuangan, bukan hanya karena dia menginginkan kenyamanan dalam hidup ini, bukan saudara. Tapi karena dia menyadari bahwa hartanya adalah titipan Tuhan, dia menyadari bahwa dia adalah pengelola yang harus mengelola hartanya dengan sangat baik dan satu saat nanti akan memberikan pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Itu yang membedakan orang dunia dengan orang percaya sejati. Apa yang membedakan? Motivasi hatinya, saudara. Yang satu hidup bagi diri sendiri, yang satu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara pernah baca di satu dokumen kuno sekali, Katekismus Westminster, saudara ya, dia bilang seperti ini, apakah tujuan akhir manusia? Tujuan akhir manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Itulah tujuan kita diciptakan, memuliakan Allah lewat segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara apa? Saudara guru, saudara dosen, saudara marketing, saudara arsitek, saudara desain interior, apapun saudara. Kita memuliakan Tuhan dengan cara apa? Bekerja semaksimal mungkin dengan lewat apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Itulah panggilan kita, saudara. Ya. Dan inilah kehidupan yang digerakkan oleh Injil, saudara. Kehidupan yang digerakkan oleh Injil adalah kehidupan di mana kita itu menghidupi sebuah kehidupan yang dirancang oleh Allah. Yaitu apa? Untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebesaran nama Tuhan. Kehidupan yang digerakkan oleh Injil adalah ketika kita mau berjalan di dalam koridornya Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan lewat segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya modifikasi perilaku seperti yang tadi si A contohnya tadi. Malas jadi rajin tapi semangatnya sama. Inilah hidupku, saudara. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Amin. 2 Korintus 5 ayat yang 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Kristus, saudara, kita adalah ciptaan yang baru. Baru, saudara. Saudara tahu baru? Tahu semua ya pastinya. Ciptaan yang baru. Bukan modifikasi dari yang lama, saudara. Kalau modifikasi yang lama itu masih ada. Tapi ciptaan baru berarti semuanya baru. Seluruhnya baru. Semua aspek kehidupan kita baru. Termasuk hati dan motivasi kita, saudara. Kita yang tadinya hidup bagi diri sendiri. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Berubah jadi kita itu mau hidup bagi Tuhan. Itu namanya ciptaan yang baru. Kalau kita hanya perilakunya yang berubah, tapi hatinya tidak berubah, saudara, maka kita bukan ciptaan baru. Kita hanya HP lama dengan ganti casing yang baru, saudara. Mesinnya sama, operating sistemnya sama, hanya casingnya aja baru. Tapi dalamnya tetap HP lama, saudara. Itu yang terjadi kalau perilaku berubah, tapi hati kita nggak pernah berubah. Perilakunya berubah, motivasinya sama. Ini tentang saya dan hidup saya. Kita seperti HP yang cuma ganti casing, saudara. Biasanya kan gitu ya, supaya HP terlihat baru, saya beli casing baru. Tapi sebenarnya HP-nya lama, saudara. Itulah yang terjadi kalau kita hanya berubah perilakunya saja, saudara. Ya, makanya saudara, kita bisa saja melakukan hal yang baik, tapi dengan motivasi yang salah, saudara. Ya, nah makanya saya mau katakan, saudara, kita hanya akan mengalami kepenuhan hidup hanya jika kita menjalani sebuah kehidupan sesuai dengan rancangannya Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Selama semua resolusi yang kita tulis di tahun 2025 hanyalah tentang saya dan untuk saya, kita tidak akan pernah menemukan kepenuhan hidup itu, saudara. Kita tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah merasa penuh hidup kita.
Karena kita tidak menjalani hidup kita sesuai apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Mari kita pikirkan hal ini, saudara. Apakah semua yang melalui yang saya lakukan, yang saya rencanakan akan saya lakukan di 2025, saya ini sudah memuliakan nama Tuhan, atau saya hanya memikirkan diri saya sendiri, saudara? Tahun baru, resolusinya baru, tapi ternyata hati kita tetap sama. Saya mau hidup untuk diri saya sendiri. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang begitu. Amin, saudara. Kita percaya jemaat GPD Haleluya Rungkut bilangnya saya mau hidup bagi Tuhan. Amin, saudara. Sebagai penutup, saudara, tahun 1720-an, saudara, ada seorang teolog namanya Jonathan Edwards. Dia seorang Puritan. Di usia yang masih sangat muda, dia sudah jadi pendeta, saudara ya, di gereja Presbyterian di New York City. Di ulang tahunnya yang ke-20, saudara, dia menulis 70 resolusi dalam hidupnya. Sebelum dia menulis resolusi-resolusi itu, ini yang dia tulis di atasnya, saudara ya. Menyadari bahwa aku tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Aku dengan rendah hati memohon kepadanya dengan kasih karunia untuk memampukanku menepati ketetapan-ketetapan ini. Sejauh ketetapan-ketetapan itu sesuai dengan kehendaknya. Demi Kristus. Bukan untuk saya, saudara. Ya, di sini dia menyadari kelemahannya, dia mengakui kebergantungannya kepada Tuhan. Adakah ketika kita menulis resolusi atau memikirkan apa yang mau kita lakukan 2025, kita menyadari kelemahan kita dan betapa kita membutuhkan Tuhan? Dan dia katakan di sini apa? Demi Kristus. Sudahkah apa yang kita tulis dan pikirkan akan kita lakukan di 2025? Kita lakukan demi Kristus, saudara. Dan saudara tahu apa yang dia tulis di resolusi pertamanya, saudara. Dari antara 70, ini yang dia tulis di paling atas, saudara. Dan saya mau katakan, mari kita jadikan ini juga yang paling atas dalam list kita, saudara. List resolusi kita. Apa yang dia tulis? Dia katakan seperti ini. Aku akan melakukan apapun yang menurutku paling bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Sebelum kita menulis saya mau diet, saya mau apa, saya mau disiplin keuangan, tulis ini dulu di yang paling atas, saudara. Biarlah semua yang saya lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saya disiplin dalam hal keuangan, biarlah saya melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya mau hidup lebih sehat, biarlah saya melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Melakukan apapun yang saya lakukan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Taruh itu dulu di list pertama kita, saudara. Saya mau baca Alkitab lebih rajin, saya mau memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Itu yang paling utama, saudara. Jangan dulu liburan jalan-jalan ke luar negeri, itu nanti di bawah-bawah aja, saudara. Ya. Tapi yang paling pertama, tetapkan hidup kita, apapun yang kita lakukan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Jadi sudahkah kita melakukan apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau kita hanya menghidupi kesenangan kita sendiri, saudara? Jadi sebelum kita menulis resolusi yang lain, biarlah resolusi ini yang menjadi dasar kita di tahun 2025. Apapun yang saya lakukan, saya melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, kalau saya rajin olahraga, itu karena saya sadar tubuh ini adalah bait Allah, bukan untuk pembuktian diri saya. Kalau saya mau disiplin atur keuangan, karena saya sadar ini adalah titipan Tuhan yang harus saya kelola, bukan hanya untuk kesenangan diri saya, saudara. Kalau saya berprestasi di sekolah, di kantor, saudara, itu karena saya ingin nama Tuhan dimuliakan, bukan untuk kemuliaan diri saya sendiri, saudara. Kalau saya kerja keras, itu agar orang lain bisa melihat Tuhan lewat apa yang saya lakukan, bukan untuk membalas dendam kepada mereka yang meremehkan saya. Mari kita renungkan, saudara. Apakah saya masih hidup bagi diri sendiri atau hidup bagi Tuhan? Ketika menulis resolusi, jangan hanya fokus kepada diri sendiri dan bertanya, apa keinginan saya, bagaimana saya bisa mencapai semua itu. Itu kayak yang sering kali kita lakukan, saudara. Apa yang saya mau ya? Saya mau jadi kayak gimana ya? Saya, dan saya. Tapi fokuslah kepada salib Kristus yang sudah membeli hidup kita dengan harga yang mahal dan bertanya, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam hidup ini? Bagaimana saya bisa memuliakan Dia lewat apa yang saya lakukan?
Itu yang harusnya kita pikirkan sebelum kita menulis resolusi 2025, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Mau hidup bagi Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita renungkan kebenaran firman ini, saudara.